Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rizal Yaya, dalam mata kuliah manajemen risiko. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini merupakan bagian dari proses manajemen risiko. Kita mengetahui ada tiga komponen dalam manajemen risiko, yaitu satu komponen prinsip, kemudian kedua adalah komponen conceptual framework, ya, kerangka kerja, dan yang ketiga adalah komponen proses. Ini adalah komponen prinsip, ini adalah komponen kerangka kerja framework, dan ini adalah komponen proses. Nah, pada komponen proses kita melakukan penilaian risiko. Nah, salah satu langkah dalam penilaian risiko adalah kita mengidentifikasi risiko itu sendiri. Nah, saudara sekalian, tujuan dari identifikasi risiko adalah kita menemukan, mengenali, dan mengendalikan risiko yang dapat membantu atau menghalangi organisasi dalam mencapai sasarannya. Nah, kita tentu dalam ini harus menggali informasi yang relevan, memadai, dan juga update atau mutakhir. Kita penting dalam identifikasi risiko. Nah, cukup banyak teknik kita dalam mengidentifikasi risiko, dan sekalian, dan bisa saja ada lebih dari satu jenis pengeluaran yang dapat menimbulkan beragam dampak, baik terwujud atau tidak terwujud. Di awal-awal perkuliahan kita dulu, kita pernah bahas tentang bullseye analysis, ya, yaitu kita mengidentifikasi kejadian dan kemudian sumber risiko. Baik, sekalian. Kan kita lihat, ya, berikut ada beberapa faktor yang kita pertimbangkan, ya, untuk mengidentifikasi risiko. Pertama, sumber risiko berwujud dan tak berwujud. Jadi bisa jadi risiko itu tampak, ya, seperti sebuah aset, ya, aset terbakar, atau operasional tidak berjalan, atau risiko yang tak berwujud, ya, seperti reputasi, ya. Nah, sekalian, kemudian ada identifikasi penyebab dan peristiwa, kemudian ancaman dan peluang, kemudian kerentanan dan kapabilitas, ya. Juga kita lihat perubahan konteks eksternal dan internal. Sekiranya sudah ada perubahan eksternal, bisa kita lihat adanya perubahan teknologi, perubahan kebijakan dari pemerintah, perubahan budaya dari masyarakat, ya, dan sebagainya. Internal, ya, kain juga dengan pegawai kita, kemudian juga tentang teknologi yang kita miliki, ya, bisa sudah berubah sehingga kemudian risikonya juga berubah. Nah, sekalian, kemudian indikator risiko kita lihat, dan sifat dan nilai aset sumber daya, konsekuensi dampak terhadap sasaran, batasan pengetahuan dan kendala informasi yang kita miliki, ya, data, siapa tahu ada data yang belum masuk, ya, belum komprehensif data kita, ya, dan faktor terkait waktu, kemudian berapa lama durasi, dan kemudian bias asumsi dan kepercayaan pihak yang terlibat. Lanjutkan. Nah, identifikasi risiko, ya, berdasarkan kejadian. Kita bisa kejadian masa lalu, kemudian kondisi masa depan, dan SWOT. Nah, ini yang penting kita dalam identifikasi risiko. Nah, kita lihat, ya, identifikasi apa yang dapat terjadi, bagaimana sebab terjadi, mengapa sebab terjadi, dari mana sumber terjadinya, ya, hal tersebut. Nah, kemudian hasil identifikasi kemudian kita masukkan dalam risk register. Sekalian, identifikasi risiko, ya, langkah pertama dalam penilaian risiko. Nah, ini kita mendeteksi kejadian risiko sedini mungkin, ya, sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kejutan terhadap sesuatu yang mungkin terjadi, ya, bisa dampak negatif, jadi penjualannya berkurang atau pelanggan tidak datang, ya. Kita bisa melihat, ya, berita-berita seperti di Tanah Abang, ya, itu pelanggan
penjual menemukan semakin hari semakin sedikit pelanggan yang datang di Tanah Abang, bahkan seperti SP gitu. Nah, itu sesuatu yang tidak terjadi dulu di tahun 80-an, 90-an ya. Tanah Abang sepi. Nah, itu ya satu kondisi yang penting kita katakan sebagai kejutan ya, kejutan itu di luar yang berdampak negatif pada kita. Nah, analis risiko dapat mengembangkan pemahaman baik tentang kemungkinan sumber masalah, apa sumber masalah atau peluangnya yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Nah, selanjutnya setelah kita identifikasi risiko, kita menguji dampak kuantitatif dan kualitatif dari identifikasi kejadian risiko. Ya, itu langkah kedua dari proses penilaian risiko. Sekalian, ya, identifikasi risiko ya lakukan dengan menggunakan risk breakdown structure, ya, breakdown struktur risiko, daftar risiko yang mendapat terjadi pada operasi perusahaan, ya. Ini bisa kita dapat dari industri, ya, dari hasil kajian juga, pengetahuan dan pengalaman anggota tim, itu bisa kita jadikan dasar untuk identifikasi risiko. Konsultasi pihak-pihak lain yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai operasi perusahaan, seperti konsultan, ya, atau peneliti, dan teknik-teknik identifikasi risiko. Nah, sekalian, ya, dalam identifikasi risiko kita pertimbangkan risk trigger, ya, atau tanda-tanda atau gejala, ya, tanda bahaya yang mengindikasi suatu potensi risiko akan terjadi dan suatu rencana ke depan, contingency plan yang harus diimplementasikan. Nah, ini kita identifikasikan. Nah, sekalian, teknik identifikasi risiko bisa kajian dokumen, ya, bisa kita kaji rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja, anggaran perusahaan, ya, kerja dan anggaran, rencana strategis, target fungsi cabang dan sebagainya kita kaji itu. Kemudian kita cari informasi, ya, dengan menggunakan kuesioner, ya. Seingat di bagian supaya informasi berkualitas kita cari best available information. Pada prinsip manajemen risiko kita diingatkan bahwa satu prinsip adalah sumber informasi adalah best available information, informasi terbaik yang tersedia. Misalkan tentang perilaku pelanggan, ya. Kita bisa survei pelanggan, ya, kita sebar kuesioner pelanggan yang masih dengan kita, ya, kita minta masukan, ya, kenapa mereka masih dengan kita, pelanggan yang sudah tidak dengan kita juga bisa cari informasi kenapa sudah tidak dengan kita, gitu ya. Nah, itu bisa dengan kuesioner. Kita teknik-teknik lain bisa dengan brainstorming, diskusi, baik internal kita ataupun dengan pihak luar, dengan stakeholder, teknik Delphi. Kita undang berapa orang yang memahami tentang masalah, kemudian kita lakukan FGD, diskusi, ya, wawancara dengan stakeholder yang memahami masalah, misalkan tentang pelanggan, penurunan penjualan, ya. Kemudian ada root cause analysis, analisis akar masalah. Nah, dengan analisis stakeholder, peningkatan power and trust terhadap pemangku kepentingan yang memiliki ekspektasi terhadap operasi perusahaan. Ini kita lakukan. Baik, sekalian, sumber risiko ada eksternal, misalnya internal, risiko eksternal, ya, misalkan ada berapa sumber, ekonomi, kebijakan politik, ya, kemudian supplier, teknologi, persaingan, kemudian masyarakat, ya. Ekonomi misalkan kita lihat pertumbuhan ekonomi, siklus ekonomi, ya, perpindahan modal, kestabilan regional, ya, ketersediaan kredit, suku bunga juga, ya, nilai tukar rupiah, ya, inflasi, ya, itu satu yang perlu diperhatikan, yang itu berpengaruh terhadap perusahaan, ya. Kemudian kebijakan pemerintah, ya, investasi, ya, standar yang terapkan pemerintah, standar baru, kemudian intellectual property, ya, kemudian keamanan masyarakat, keamanan lingkungan, ya,
Itu sesuatu yang harus dilihat. Misalkan ya, pemerintah semakin mengetatkan misalkan tentang lingkungan, maka tentu ya organisasi harus aware terhadap isu ini ya. Karena kalau tidak aware maka kemudian bisa terkena uh, penalti ya oleh pemerintah. Kemudian supply ya. Regulasi, oh ya, tadi di regulasi tidak hanya regulasi pemerintah Indonesia, sekiranya perusahaan terlibat ekspor impor, maka regulasi internasional perlu diperhatikan. Supply, ya, tadi komponennya, outsourcing, kontraktor, kualitas jaminan, ya, jaminan kualitas, logistik, biaya dan ketersediaan harus kita lihat. Kemudian teknologi, baik teknologi komunikasi, transportasi, hardware, software, dan keamanan teknologi, ketersediaan, ya, itu sesuatu yang harus jadi pertimbangan harus dilihat. Dan kompetisi dalam hal memperebutkan ya, kita mendapat sumber daya karena itu saling bersaing kan kompetitor kita dan dapat skill ya uh, apa resources ya, sumber daya ya. Kemudian dana ya posisinya pasar dan kompetisi terhadap uh, apa pesaing baru ya. Kemudian uh, di sisi masyarakat, reputasi kita lihat mengenai etika, ya, stakeholder, harapan stakeholder, ya, apakah kemudian seberapa kuat gerakan-gerakan terkait dengan lingkungan, terkait dengan feminisme misalkan ya, dan ini kita perhatikan di sumber risiko. Dan internal kita lihat sumbernya dari orang, person, ya seperti tentang skill SDM kita, integritasnya, loyalitasnya, ya hubungan industri, ya kita perhatikan apakah kemudian apakah ada skill yang kita masih belum punya, gitu ya, performannya, ya. Kemudian data, ada informasi, apakah kita sudah punya data yang lengkap, ya, relevan, bisa diakses, kemudian bagaimana penyimpanannya, kualitasnya, keandalannya, ketepatannya, ya, dan keamanan serta komunikasi datanya. Jadi kita lihat itu hal-hal yang bisa menimbulkan masalah dalam risiko dalam organisasi. Dan strategi, apakah strategi sudah jelas, fleksibel kah, kemudian tepatkah, ya, perencanaan sudah capable dan kemudian bisa diterapkan atau seberapa sudah diterapkan, keterlibatan, kepemilikan, ya, itu bagian dari sumber risiko di strategi. Kemudian ya stakeholder, ya pengolahan stakeholder, ya kebutuhan stakeholder, segmentasi, pemenuhan pemahaman terhadap stakeholder, pengetahuan terhadap stakeholder, ya, leadership, ya, kepemimpinan, visi, ya, kapabilitas manajemen, inovasi, budaya, etika, ya, dan efektivitas kepemimpinan, komunikasi kepemimpinan, keterlibatan kepemimpinan, support kepemimpinan, itu sesuatu yang perlu dilihat dalam hal konteks sumber risiko dari kepemimpinan. Proses produk atau jasa, ya kita lihat apa kapabilitas dari produk, ya, intellectual property right yang kita miliki terhadap produk jasa, siklus produk, ya, apakah siklusnya semakin pendek atau semakin panjang, ya, kemudian inovasi untuk produk tersebut, pengendalian manajemen, ya, kemudian kualitas, efisiensi, efektivitas dan produk kita evaluasi itu. Karena bisa saja kita suatu produk andalan kita, tapi dia sudah tidak relevan, tidak efektif, ya, biayanya juga mahal, maka kemudian bisa jadi produk menjadi tidak laku lagi, kalah bersaing di pasar. Kemudian hasil bisnis, ya, kita lihat tujuannya, pertumbuhannya seperti apa, sustainable, keberlanjutannya, kinerjanya, ketahanan dan keberlanjutan, ya. Oke. Nah, identifikasi risiko, ya, tim mempertimbangkan ancaman, ya, risiko yang akan berdampak negatif dan macam-macam jika tersebut terjadi. Kemudian gejala tanda bahaya, ya, yang punya potensi risiko terjadi, berapa respon, misalkan ya sederhana, kita gejala-gejalanya
potensi sistem kita kemudian dihack, ya. Kemudian kita bisa lihat data seberapa sering kemudian upaya-upaya untuk menghacking sistem informasi kita. Nah, kemudian kita juga secara cari data perkembangan hacking di luar, dan dari sana kita tentu kemudian tidak bisa menilai bahwa sistem kita apakah perlu di-upgrade, ya. Upgrade-nya seperti apa, ya itu setelah dilakukan. Kalau kita sudah mendeteksi adanya gejala banyak upaya untuk menghacking, ya, sistem kita, maka kemudian, ya, kita segera upgrade sebelum terlambat, ya. Dan banyak kasus, ya, perusahaan yang itu dihack dan kemudian operasionalnya tidak berjalan, ya. Seperti di Indonesia belum lama, sebuah bank di Indonesia selama 1 minggu tidak beroperasi karena di hacking, karena ada malware, ya. Oke, nah, sistemnya itu mesti, gejala itu sudah terlihat sebelumnya mestinya, dan itu mestinya sudah bisa diantisipasi kalau diperhatikan manajemen risikonya dengan ketat. Nah, proses risiko menghasilkan risk register, ya. Kita sebuah dokumen yang berisi hasil identifikasi risiko dan berbagai proses risiko, berisi informasi dari waktu ke waktu. Nah, ini risk register isiannya ada nomor risiko, kode risiko, statusnya, ancaman, peluang, fungsi, tanggal identifikasi, kapan, sasaran apa, deskripsi risikonya apa, penyebab risikonya apa, indikator risiko apa, ya, dampak, ya, probabilitas terjadian, ya, dampaknya apa, probabilitas inheren, dampak keuangan, ya, pemilik risiko siapa, strateginya apa untuk menghadapi, kendali internal, ya, seperti apa dilakukan yang telah ada, kemudian penanganan berikutnya apa, ya, kemudian probabilitas, ya, biaya penanganannya berapa, ya, kemudian kalau sudah ditangani bagaimana probabilitas risiko residualnya, ya, dampak risiko residual setelah ditangani, dan kemudian probabilitas risiko kuantitatif dan dampak keuangan residual berapa. Nah, sekalian itu isi di dalam risk register. Nah, identifikasi risiko, kita lihat risiko inheren, risiko belum dapat penanganan yang diharapkan, ya, itu memang berisiko bawaan, ya, dari sebuah kejadian, ya. Kemudian, ya, risiko residual, risiko yang tetap ada setelah ada tindakan penanganan, ya, terhadap risiko inheren, dan kemudian ada risiko sekunder sebagai tindakan penanganan lakukan pada risiko inheren, ya. Nah, secondary risk-nya. Baik, berikutnya ini adalah risiko inheren, kemudian risiko penanganan mestinya, residu secondary, dan kemudian terakhir residual risk, ya, risiko residu setelah penanganan. Baik, untuk mengukur risiko itu ada dua, itu kualitatif dan kuantitatif, ya. Kualitatif kita melakukan expert judgment, pengukuran risiko bias, ya. Ini relatif mudah, tapi risiko biasnya dan hasil tidak seragam. Risiko bisa diukur dengan kuantitatif, perhitungan statistik, ya. Berdasarkan pengalaman masa lalu kita bisa melakukan kuantitatif untuk ini. Baik, sekalian, ya, itu bahasan kita tentang identifikasi risiko, ya, sebagai bagian dari risk assessment. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.